Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat saya. Pada YouTube kali ini kita masih membahas tentang Uga Wangsit Siliwangi. Yang akan kita bahas sekarang ini didulukan dulu permintaan dari Korinnya yang menulis ya. Jadi permintaannya, jadi kemarin tuh bait pertama atau paragraf pertama, paragraf kedua lagi dia minta yang terakhir dulu, katanya. Jangan ketiga, keempat tuh yang terakhir. Ya saya cuma ngikutin aja apa yang disampaikan oleh beliau Korini kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Pada kali ini adalah membicarakan tentang bait terakhir Uga Wangsit Siliwangi yang ada hubungannya dengan Satropi Ningit Ratu Adil. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, atas permintaan dari Korinnya yang menuliskan Uga Wangsit Siliwangi, mohon untuk katanya yang terakhir dulu disampaikan di bait atau paragraf pertama, kedua. Nah ini yang terakhir yang harus segera disampaikan, katanya. Cepat naik. Alhamdulillah saya sudah bisa berkomunikasi dengan Korinnya ya. Jadi kita akan bacakan dulu translate-nya, karena kalau saya berbicara bahasa Sunda, banyak kawan-kawan saya di Thailand, di Vietnam mungkin nggak ngerti, jadi lebih mudah ke bahasa Indonesia. Nah ini bait terakhir. Bait terakhir itu adalah beberapa alinea, kita akan bacakan. Saudaraku dapat melihat di blog-blog atau di YouTube itu adalah yang namanya tulisan-tulisan asli dari Uga Wangsit Siliwangi. Ini kita akan transitkan. Ini yang terakhir, yang mari kita sama pahami agar supaya nanti kalau cara memandang saya salah ya diluruskan lah, seperti itu kan. Karena ini namanya juga memperkirakan, membicarakan masa lalu, melihat masa lalu. Berat sesungguhnya ya, tapi harus saya sampaikan karena kemarin sesungguhnya saya tidak minta izin itu. Karena lah saudara kita yang komen tentang Uga Wangsit ya kita naik. Marah sih enggak, tapi ya dia minta yang tadi dulu katanya, supaya berhubungan dengan sejarah dan Ratu Adil Satropi Ningit. Ini paragraf yang terakhir ya saudaraku. Yang ditemui hanya gagak yang berkuan di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi. Sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Itu dituliskan oleh penulisnya. Itu memang merupakan bisikan dari Korinnya, dari Korin Raja-Raja Sunda Galuh pada saat itu. Jadi sesungguhnya yang dilemakan Uga Wangsit Siliwangi itu memang betul berisi sebuah ramalan. Ramalan itu yang belum saya bacakan terbukti, akan tetapi kita sebagai orang beragama barangkali ya, jangan meyakini sebuah ramalan nanti akan terplesetkan. Kalaupun itu benar ya mungkin sebuah kebetulan, atau mungkin sang penulisnya itu adalah orang yang sangat suci, jadi sehingga rahasia Allah itu dibuka untuk beliau, barangkali seperti itulah. Yang mengerikan dari bait yang tadi itu akan munculnya seorang Ratu Adil, atau barangkali Imam Mahdi, Al-Mahdi, barangkali ini ya. Itu kalau menurut pendapat saya itu 8 tahun ke depan. Jadi yang saya buka di tahun 2019 itu sejarah Sunda Galuh, kemudian dihubungkan dengan Satropi Ningit dan Ratu Adil, akan berhubungan dengan yang namanya Wangsit atau Uga Wangsit Siliwangi. Karena kelak memang akan muncul seorang Ratu Adil, seorang Satropi Ningit yang lurus menjadi Ratu Adil, yang bukan bayang-bayang.
dan seorang Ratu Adil sendiri tidak boleh ada sebuah kesalahan sekecil apapun. Makanya beliau lulus menjadi seorang Ratu Adil. Seperti itu. Akan muncul dengan ditandai apa tadi? Ngeri ya, dengan apa katanya tujuh gunung disusul oleh 7 gunung yang meletus. Kalau penglihatan saya secara biometafisika itu bukan 7 kalau saya ya. Itu ada kemungkinan itu tsunami sama gunung meletus, dan tsunami itu memang terjadi, ada kemungkinan nih di pantai selatan, kemudian disusul dengan meletusnya gunung di Pulau Sumatera. Itu hampir mungkin kalau tsunami itu antara maghrib sama isya ya, lah besoknya gunung meletusnya seperti itu barangkali ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Harapan saya mah tidak terjadi bencana atau tsunami atau gunung meletus. Kan repot kalau tsunami terjadi dan gunung meletus, dan memang itu tanda-tanda sesungguhnya yang namanya seorang satria Ratu Adil itu sudah muncul di sekitar kita. Cuman beliau ini pandai berkamuflase, kita tidak tahu apakah dia seorang kiai, seorang ulama, apakah dia seorang preman, apa dia seorang pendeta, apa dia seorang pastor, apa dia animisme. Kita sulit untuk mendeteksi ke arah sana secara pribadi, akan tetapi untuk mendeteksi jati dirinya itu sangat mudah. Semua orang yang bisa berkomunikasi alam gaib itu sangat mudah. Nah, Uga Wangsit Siliwangi sendiri itu memang kekhawatiran dari keturunan kerajaan Sunda Galuh yang ketika zaman kolonial itu memang dibunuh, bukan diasingkan, beda. Misalnya ditangkap mau Belanda gitu ya, kemudian dipenjara, kemudian jadi penjabat lah, itu mah masih beruntung lah kalimatnya kan, dengan perjuangan yang sesulit itulah. Kalau di keturunan kerajaan terdahulu termasuk Sunda Galuh, Majapahit, Pajang, Mataram Lama itu dibunuh. Tahraja itu dibunuh sama istrinya, anaknya, keturunannya itu dibunuh, dihabisin. Makanya saudaraku kalau pengen sejarah itu harus tahu dulu ketika bumi Lamtan Sandu, Sundaland, Pulau Sunda Besar, Pulau Sunda Kecil, itu penduduk pertama dan yang paling banyak adalah orang Sunda, bukan orang Jawa, orang Sunda. Nah ini yang harus dibongkar. Sesungguhnya orang-orang Sunda itu dihabisi oleh Belanda, dengan cara diracun, dibunuh. Itu bukan cerita bohong belaka, kenyataan itu. Jadi makanya beliau itu menuliskan Uga Wangsit itu adalah perjuangan yang sangat hebat. Ketika menulis itu dia bisa berkomunikasi dengan alam biometafisika, korin, bukan jin loh, korin, beda lagi saudaraku. Kalau seseorang paranormal gitu teman-teman saya itu paling bisanya bicara dengan bangsa jin. Dia pun sulit masuk ke alam jin, hanya bisa berkomunikasi dengan jin, itu pun jin tertentu yang pernah dia taklukkan atau pernah dia dari leluhurnya, seperti itu. Sedangkan seorang Satria Ratu Adil itu kan bisa masuk ke berbagai alam. Nah, yang menuliskan apa yang disebut dengan Wangsit Siliwangi ini bukan orang sembarangan. Kalau saya lihat, barusan tadi subuh saya bersujud kepada Allah minta petunjuk, kemudian diizinkan berkomunikasi dengan beliau. Dia masih keturunan dari Sunda Galuh Pajajaran memang, cuman bukan dari Tahraja, tapi dia dari Laskar Ababil. Dia masih keluarga dari Apatih Purwa. Apatih Purwa itu patih terakhir kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Beliau tidak meninggal di perang Bubat, sama dengan Raja Sunda Galuh Pajajaran, yaitu Pangeran Kujang Cakrabirawa. Itu merupakan raja kerajaan Sunda Galuh Pajajaran yang terakhir. Beliau dimakamkan di leluhur di sini, beserta dengan calon istrinya juga di sini. Karena waktu perang Bubat, Maharaja itu Pangeran Cakrabirawa itu tidak ikut dengan rombongan, karena Laskar Ababil berangkat duluan. 700 orang ke Laskar Ababil yang dicetakkan oleh Prabu Siliwangi sampai terakhir Maharaja Lingga Buana Sakti itu ada jasanya, ada ilmunya, sampai sekarang pun ada. Udah bukan 700 orang lagi, udah ada deh gitu, seperti itu. Nah, Uga Wangsit Siliwangi sendiri mengandung sebuah ramalan, yang ramalan itu kan bisa salah, bisa benar, bagaimana kejadiannya.
di bait yang kemarin itu pertama kedua kan adalah sebuah kerancuan. Akan tetapi kesininya kan memprediksi bahwa kelak akan menjadi keturunan dari Pulau Dewata itu kan betul lah itu kan. Akan tetapi nanti ketika ngeri juga yang bait terakhir itu yang tadi saya bacakan itu apa ditandai dengan hampir bersamaan dengan 7 meletus luar biasa. Mungkin ya Sumatera sama Pulau Jawa rontok kalau 7 gunung meletus hampir bersamaan. Kalau menurut pendapat saya yang saya sampaikan tadi itu adalah kalau melihatnya ke masa yang akan datang itu memang yang namanya wabah penyakit itu akan bermunculan dan sulit untuk disembuhkan. Secara biometafisika pun sama. Dan nanti di alinea yang lain nanti kita akan bacakan permintaan dari Korinya itu tolong dibacain yang terakhir aja dulu katanya. Makanya saya baca yang terakhir, saya minta maaf kalau saya tidak mau berkontradiksi dengan alam metafisika atau alam gaib. Jadi sudah bacakan saja. Jadi sesungguhnya yang namanya serta perituan itu sudah diharapkan dari dulu, tertulis dan tertuang di dalam Uga Wangsit Siliwangi. Walaupun Uga Wangsit Siliwangi bukan ditulis oleh kerajaan Sunda Galuh, begitu pula tidak ditulis di kerajaan Sunda Galuh Pajajaran, akan tetapi ditulis oleh keturunan Sunda Galuh Pajajaran itu dari Tahpatih atau dari seorang Laskar Ababil. Nantilah saya minta izin namanya makamnya di mana, mudah-mudahan Korinya itu mengizinkan atau meridoi. Kalau saya lihat itu 11 tahun itu antara tol Jakarta ke Bandung itu sebelah kanan itu ada mungkin ada batu besar ada pegunungan di situ yang yang angkal barangkali seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa ke sana lah. Tapi kan saya harus ya punya bekal dulu lah untuk ke sana gitu. Karena itu kan biasanya itu akan mengganggu masyarakat setempat atau pengguna jalan, itu biasa seperti itu. Mudah-mudahan saya dapat rezeki berlimpah lah, mungkin dari YouTube kan saya bisa mengamalkan ke sana sekaligus bersilaturahim ke sana ke Patilmanya. Di Patilmanya tuh kuburan tuh di sana. Di arah tol Jakarta ke Bandung, kalau dari Bandung tuh sebelah kanan saya lihat. Kalau Jakarta sebelah kiri ya, sebelah sana ada sebuah batu pegunungan sebelah situlah, maka nggak mungkin salah. Biasanya sih nggak mungkin salah, mudah-mudahan saudaraku. Nah seperti itu ya, karena permintaan dari Korinya yang menulisnya itu tolong dibacakan yang terakhir. Nah seperti mudah-mudahan saudaraku yang membaca yang mendengarkan YouTube saya, mudah-mudahan ada yang seorang satu satuan yang asli kan lah, segeralah gitu kan. Kalau memang sudah muncul, segeralah muncul kan, supaya ini negara ini lebih bersatu lagi, lebih makmur lah. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.